Saudara-saudara, untuk pemungutan suara pemilu 2014 memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD penting difasilitasi oleh KPU, baik yang tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota, membuat bahan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Apakah kemudian bahan sosialisasi itu dalam bentuk cetak maupun elektronik? Kali ini KPU Provinsi Gorontalo membuat bahan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara dalam bentuk digital, dan ini merupakan kemajuan yang patut diapresiasi oleh kita semua, termasuk tentunya oleh KPU pusat. Terobosan ini penting ditiru oleh KPU lain, baik di tingkat provinsi yang lain ataupun di tingkat kabupaten kota. Apabila yang lain ingin menduplikasi materi yang sudah disampaikan dalam rangkaian fragmentasi ini, sudah melingkupi apa yang menjadi dasar dari kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karenanya, amat sangat rugi jika para pencari informasi, terutama pemilih, tidak menyaksikan apa yang sudah disajikan oleh KPU Provinsi Gorontalo ini. Selamat menyaksikan. Sebelum rapat pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS dan saksi yang hadir melaksanakan kegiatan. 1. Memeriksa TPS dan perlengkapannya. 2. Memasang salinan DPT, DPTB, dan DPK di tempat yang sudah ditentukan. Denah tempat pemungutan suara, pintu masuk. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja ketua. Anggota KPPS keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS. Anggota KPPS kelima bertempat di antara tempat duduk pemilih dan bilik suara, bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik suara. Anggota KPPS ke-6 bertempat di dekat kotak suara, bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Tempat duduk pemilih, meja panjang dan tempat duduk ketua KPPS, tempat pemberian suara, kotak suara. Tempat duduk saksi, PPL, berada di samping tempat duduk ketua KPPS. Pemantau pemilu berada di luar TPS. Papan untuk memasang DCT. Masyarakat dan pemantau pemilu berada di luar TPS. Memeriksa TPS dan perlengkapannya. Waktu menunjukkan pukul 7. Pemungutan suara. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS yang dipandu oleh Ketua KPPS. Kemudian membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam hal membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi 1. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota masih dalam keadaan disegel. 2. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong
menutup kembali, mengunci kotak suara, dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi mengenai 1. Tata cara pemberian suara. 2. Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, PPL, pemantau pemilu, atau warga masyarakat pemilih. Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut. Memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik peserta pemilu, atau mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon. Pemberian suara pada surat suara pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut calon atau foto calon atau nama calon sepanjang dalam satu kolom yang sama. Selanjutnya, setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud, Ketua KPPS memberikan 4 jenis surat suara pemilu: anggota DPR berwarna kuning, DPD berwarna merah, DPRD Provinsi berwarna biru, dan DPRD Kabupaten Kota berwarna hijau, dalam keadaan baik, tidak rusak, dan dalam keadaan terlipat kepada pemilih. Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang cacat, ibu hamil, atau orang tua. Setelah menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara termasuk dalam keadaan baik atau tidak rusak. Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali serta mencatat surat suara yang rusak tersebut dalam berita acara. Apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK, bisa memberikan hak pilihnya menggunakan KTP dan KK atau identitas lain atau paspor. Anggota KPPS keempat mencatat identitas pemilih ke dalam formulir model AT khusus KPU dan memberikan suara 1 jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir. KPPS memberikan surat suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di TPS. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat. Bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan, pemberian suara pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir model C3. Waktu menunjukkan pukul 12. Selanjutnya, 1 jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih khusus tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS. Pemberian suara oleh pemilih khusus tambahan
dilakukan apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia. Waktu menunjukkan pukul 13. Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Setelah pemilih melakukan pemungutan suara, Ketua KPPS dan anggota KPPS kemudian melakukan pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS. Waktu menunjukkan pukul 13.30. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara meliputi pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir model C1 plano, saksi dan PPL ditempatkan di dalam TPS, pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS kedua bertugas 1. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS. 2. Membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara partai politik atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Anggota KPPS ketiga dan anggota KPPS keempat bertugas mencatat data pemilih dan surat suara, serta hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir model C1. Anggota KPPS kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Anggota KPPS keenam bertugas menyusun surat suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon anggota DPD setelah diumumkan. Anggota KPPS kedua dan anggota KPPS ketiga membuka surat suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara, dan menunjukkan kepada Ketua KPPS dan anggota KPPS yang lain serta saksi, PPL, dan warga masyarakat pemilih yang hadir dengan ketentuan suara DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan sah apabila surat suara yang dicoblos yang ditetapkan oleh KPU dan ditandatangani Ketua KPPS menggunakan alat pencoblos yang disediakan. Suara sah untuk calon. Suara sah untuk partai politik. Suara sah untuk partai politik. Suara sah untuk calon. Suara sah untuk partai politik. Suara sah untuk calon. Suara sah untuk partai politik. Suara sah untuk partai politik. Suara sah untuk partai politik. Lubang coblosan baik satu atau lebih berada pada garis kotak parpol atau calon. Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain. Surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah. Ketua KPPS meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara, mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara partai politik dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan surat suara yang dicoblos di hadapan saksi, PPL, dan warga masyarakat pemilih yang hadir. Saksi, PPL, dan pemantau pemilu yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir model C1 DPRD Plano.
Anggota KPPS keempat dan anggota KPPS kelima mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C1 plano berhologram yang ditempel pada papan tulis dengan cara teli, yaitu memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah pada kolom perolehan suara sah. Setelah rapat penghitungan suara selesai, anggota KPPS ketiga menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara teli dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara masing-masing. Setelah rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat menyusun, menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk suara sah masing-masing partai politik dan suara sah masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas. Formulir model C, model C1 berhologram, lampiran model C1 dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara pemilu, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci. Dalam hal saksi partai politik atau saksi calon anggota DPD yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, cukup ditandatangani oleh saksi partai politik atau saksi calon anggota DPD yang bersedia menandatangani. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud dilakukan setelah rapat penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota selesai. Salinan formulir model C, model C1 hanya bisa disampaikan kepada masing-masing saksi partai politik dan saksi calon anggota DPD yang hadir, dapat berupa hasil fotokopi atau salinan yang ditulis tangan. Salinan tersebut hanya boleh ditulis oleh Ketua KPPS atau anggota KPPS.